pembahasan dari bab 6 dilanjutkan dengan 6.2 fungsi inverse dan turunannya. Nanti kita mau menentukan inverse dari suatu fungsi dan juga turunan fungsi tersebut. Kalau gitu kita lanjut dengan pembahasan mengenai fungsi inverse terlebih dulu. Misalnya kita punya fungsi y sama dengan fx. Oke. Nah, dari fungsi itu kita dapat memperoleh x sebagai fungsi dari y. Sehingga x ini dikatakan sebagai x sama dengan gy. Misalnya x sama dengan gy gitu ya. Nah, fungsi g ini merupakan inverse dari f. Sehingga kita boleh menuliskan fungsi g ini sama dengan f inverse. Oke. F pakai notasi pangkat negatif 1. Jadi mulai dari sekarang harus lebih memperhatikan lagi ya ketika menuliskan pangkat negatif 1 gitu ya. Jadi nggak selalu artinya 1 per suatu fungsi ataupun suatu ekspresi gitu ya. Bisa juga pangkat negatif 1 berarti inverse. Nah, kesimpulannya y sama dengan fx jika dan hanya jika x sama dengan f inverse dari y. Oke. Ilustrasi sederhananya misalnya kita punya y sama dengan 2x plus 3. Y sama dengan 2x plus 3 ini benar jika dan hanya jika x sama dengan 1 per 2 dikali y dikurang 3. Inverse sebenarnya berbicara tentang kebalikan. Perhatikan kalau misalnya di sini kan ada y sama dengan 2x tambah 3. Kebalikannya itu, ya kebalikan dari tambah adalah kurang. Jadi kita buat dia menjadi y kurang 3 gitu. Dikurang 3. Terus udah gitu, kalau di sini 2 dikali x, kebalikan dari perkalian kan pembagian. Nah, makanya di sini kita bikin dia jadi bagi 2 ya. 1 per 2 dikali y kurang 3 ini kan sebenarnya y kurang 3 per 2 gitu ya. Datangnya dari mana? Ya datangnya karena dari ini kan 2x sama dengan y dikurang 3, tentu saja x-nya sama dengan 1 per 2 dikali y dikurang 3. Oke. Nah, kalau misalnya kita gambarkan di dalam suatu koordinat, grafik y sama dengan inverse fx ini adalah pencerminan grafik y sama dengan fx terhadap garis y sama dengan x. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalnya gini. Misalnya kita ambil y sama dengan 2x. Y sama dengan 2x. Kalau misalnya kita mau gambarkan kan dia nanti kira-kira posisinya jadi gimana ya? Mungkin seperti ini ya. Y sama dengan 2x. Oke. Nah, kalau kita diberikan suatu garis putus-putus, y sama dengan x. Oke. Terus kita coba cerminkan grafik y sama dengan 2x ini, maka apa yang didapat? Oke, mungkin ya kira-kira di sini lah ya nanti ya. Nah, yang kita dapat adalah suatu garis sedemikian, saya kasih warna hijau. Oke, yang ini adalah garis y sama dengan x per 2. Gitu. Ini pencerminannya kan. Pencerminan si y sama dengan 2x terhadap suatu garis y sama dengan x. Dia jadi seperti ini. Y sama dengan x per 2. Nah, yang mau saya bilang di sini adalah kayak gini. Kalau tadi kita punya y sama dengan 2x, terus kita buat dalam bentuk x sama dengan gitu ya, kita punya sekarang jadi x sama dengan y per 2. Tapi kalau digambar di grafik kan ini sama ya. Tetap digambar pakai yang warna biru ini kan. Ini saya kasih tandanya warna biru. Ya kan? Gambarnya tetap yang seperti ini. Nah, jadi untuk menentukan inverse-nya seperti apa? Nah, untuk menentukan inverse-nya adalah tadi udah dapet ya si y sama dengan 2x. Ini recall saja. Y sama dengan 2x. Terus udah gitu x-nya dinyatakan sebagai y per 2. Nah, jadi inverse-nya adalah
Oke, so inverse-nya adalah dengan cara mengubah X sebagai Y dan sebaliknya Y sebagai X. Jadi inverse-nya itu seperti ini ya. Jadi Y pangkat negatif 1. Kok jadi Y pangkat negatif 1? Ngaco. Bukan Y. Tadi fx ya. Pangkat negatif 1x nulisnya. Oke, atau inverse dari fx ini sama dengan apa dia? X per 2. Y jadi X per 2. Nah, kayak gitu. Fungsi yang lain lagi, misalnya fungsi mungkin bentuknya seperti ini. Bisa juga ya, kita gambarkan dulu. Mungkin dia lengkung sedemikian. Kalau ada yang masih ingat, ini seperti fungsi len ya. Mirip kan? Mirip. Sama Y sama dengan len X. Oke, nah terus udah gitu kita coba kasih yang garis Y sama dengan X-nya. Jadi dia harus punya sudut 45. Ini garis Y sama dengan X-nya. Oke, lalu kita kasih pencerminannya. Jadi pencerminannya tuh kayak, semoga hasilnya rapi. Kurang rapi ternyata. Susah. Oke, jadi ini ya si pencerminan dari Y sama dengan fx tadi yang kita namai dengan inverse dari fx. Y sama dengan inverse dari fx. Oke, ini nanti akan banyak digunakan untuk mengerjakan soal-soal di pembahasan yang ini maupun di pembahasan yang selanjutnya. Oke, kalau gitu kita ke slide-nya lagi. Oke, ini dia ya. Jadi tadi sudah ya bahwa inverse dari fx ini adalah pencerminan dari grafik Y sama dengan fx terhadap garis Y sama dengan X. Oke, nah kalau begitu, dari mana kita tahu suatu fungsi ini mempunyai inverse atau tidak? Syaratnya adalah kalau f ini merupakan fungsi satu-satu, maka f akan mempunyai inverse. Apa yang dimaksud dengan fungsi satu-satu? Fungsi satu-satu itu berarti untuk setiap x, ya, untuk setiap x itu ada satu y. Oke, untuk setiap x itu ada satu y. Jadi kalau ada ada satu y yang berpadanan, mungkin lebih tepat ya. Jadi kalau misalnya ada 2x yang dipetakan ke suatu fungsi, berarti harus ada 2y. Ada 3x yang dipetakan ke satu fungsi, berarti harus ada 3y. Nah, kenapa demikian? Karena kan inverse ini kan berbicara tentang kebalikan. Jadi kalau misalnya ada satu x yang dipetakan gitu ya, terus kita dapat satu y, tentu dengan membalikkan fungsi tersebut, ada setiap nilai y, kita bisa petakan kepada setiap x yang berpadanan juga, gitu ya. Makanya syaratnya harus merupakan fungsi satu-satu. Yang bukan merupakan fungsi satu-satu, contohnya y sama dengan x pangkat 2. Ya enggak? Kenapa? Karena ada dua nilai x. Ada dua nilai x yang berbeda dipetakan ke satu nilai y yang sama. Gitu dia. Contohnya kalau 9 misalnya kan, y sama dengan 9. Y sama dengan 9. X-nya boleh berupa positif, negatif, 3. Iya. Jadi ada dua nilai x, tapi
dipetakan kepada satu nilai Y yang sama, yaitu si 9 ini tadi. Gitu. Jadi yang ini bukan 1, 1. Ini bukan 1, 1. Pemetaan 1, 1. Oke, syaratnya tadi ya. Nah, akibatnya, jika F monoton sejati, maksudnya monoton ini hanya naik ataupun hanya turun. Ya kalau dia naik aja terus gitu fungsinya. Kalau dia turun aja terus, nggak berubah-berubah. Oke, hanya naik ataupun hanya turun. So, kita katakan dia monoton sejati. Nah, maka F mempunyai inverse. Oke, perhatikan bahwa ketika F ini monoton sejati, salah satu syaratnya yang harus dipenuhi adalah turunannya itu positif. Ya enggak? Turunannya itu positif. Oke. Saya tulis di mana nih? Turunannya positif. Lebih dari 0. Tapi mungkin aja sama dengan 0 di beberapa titik, tapi secara umum turunannya adalah positif. Oke. Nah, monoton sejati itu ya, kalau tadi sudah saya sebutkan juga, sudah saya singgung juga, bahwa apabila X1 kecil dari X2, ya, maka nanti nilai fx1 akan kecil dari nilai fx2. Oke. Atau juga, ini kalau dia monotonnya cenderung naik, kalau misalnya monotonnya cenderung turun, ketika kita punya X1 lebih dari X2, maka nanti fx1 lebih dari fx2. Dibayangkan dalam grafik ini kan makin tinggi gitu ya, makin ke atas, jadi makanya ini adalah yang monoton naik dan yang satunya ini adalah yang monoton turun, jadi makin ke bawah gitu kan nilainya. Oke. Nah itu tadi ya, harus merupakan fungsi satu-satu agar boleh mempunyai inverse, dan ini mengakibatkan F monoton sejati, F ini akan mempunyai inverse. Nah, kalau begitu kita bisa lanjut dengan suatu teorema ya, yang mengatakan bahwa jika Y sama dengan Fx dan Fx dan X ataupun turunan Fx tidak sama dengan 0, berlaku, oke, ini dibacanya sebagai turunan dari inverse F, Y, sama dengan 1 per turunan dari Fx. Oke, dengan kata lain, turunan dari fungsi inverse, biar saya nggak lupa, turunan dari fungsi inverse, ya, ini adalah inverse dari, inverse dari turunan. Inverse dari turunan. Anggap aja ini sebagai suatu perkalian, ya, inverse-nya itu berarti jadi satu pembagian gitu. Oke. Turunan dari fungsi inverse adalah inverse dari suatu turunan. Nah, dalam notasi Leibniz boleh dituliskan sebagai dx dy sama dengan 1 per dy dx. Kita tahu bahwa dx dy dalam hal ini inverse dari turunan ya, bukan pembagian dari dx terhadap dy, enggak. Inverse dari turunan. Kan kita nulis turunan terhadap x kan biasanya dy dx kan. Jadi kalau dibalikin inverse-nya merupakan dx dy. Dx dy sama dengan 1 per turunan tadi gitu. Dy dx. Oke. Nah, ini bisa digunakan ketika kita mengerjakan soal-soal, contohnya ini. Ya, diketahui ada Y sama dengan X pangkat 5 ditambah X tambah 1 sama dengan Fx. Kita disuruh menentukan inverse dari F aksen pada saat nilai X sama dengan 3. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya adalah gini. Kita harus tahu dulu, ada nggak nilai, ini Y ya, nilai Y ini ya, saya bukan
F inverse dari inverse dari FY pada saat Y sama dengan 3. Gitu deh, lebih bagus kata-katanya. Nah, kita harus tahu dulu, ada nggak nilai X yang memenuhi pada saat Y-nya sama dengan 3. Oke, jadi nilai X yang memenuhi pada saat Y-nya sama dengan 3. Oke, jadi maksudnya jadi gini nih. 3 sama dengan, gitu kan? Berapa di sini, di X ini, supaya ini memenuhi nih persamaannya nih. Ambil berapa? X-nya 1 ya. Karena kan 1 pangkat 5 tambah 1 tambah 1 adalah 3. So, X-nya 1. Jadi, 3 itu sama dengan F1. 3 itu sama dengan F1. Nah, di dalam soal ini, F itu monoton naik. Kenapa? Karena turunan dari si Fx itu kan 5x pangkat 4 tambah 1. Berapapun nilai x yang kita berikan dalam persamaan ini akan selalu mendapat nilai positif, lebih dari 0. Ya, berapapun bilangan real yang Anda masukkan ke dalam sini, pasti dia jadi 0. Kan pangkat genap kan, walaupun bilangannya negatif ya, jadi positif gitu. Oke, monoton naik untuk setiap x. Jadi, kalau begitu, kita boleh simpulkan bahwa F inverse itu ada. Gitu. Inverse dari F itu ada. Karena sudah diberikan di teorema tadi ya. Nah, jadi kalau begitu, menurut teorema tersebut, F inverse 3, gitu kan ya, itu sama dengan, 1 per Fx ya. 1 per F aksen X. 1 per F aksen X pada saat X-nya itu sama dengan 1. Ya, 1 per F aksen X pada saat X-nya sama dengan 1. Nah, berarti tinggal substitusi X sama dengan 1 untuk F aksen, dapat 5 dikali 1 pangkat 4 ditambah 1. Sama dengan 6, ya. Sebagai hasil akhirnya adalah 1 per 6. Langsung dapat hasilnya. Jadi, mungkin, kalau kita tadi nggak kenal sama teorema ini, bisa aja yang kita lakukan adalah cari dulu inverse-nya gitu kan. Habis itu cari inverse-nya, baru cari turunannya gitu. Terus ganti dengan 3. Enggak, kita cukup tentukan saja apakah dia punya inverse atau tidak, dan kalau dia memang punya inverse, bisa langsung pakai teorema yang diberikan itu tadi ya. Teorema, apa sih tadi namanya? Turunan dari fungsi inverse. Oke. Nah, kalau gitu, ada soal-soal latihan yang boleh dikerjakan. Saya berikan waktu untuk kalian bisa mengerjakan ini ya. Nomor 1 dan nomor 2. Demikian pembahasan 6.2. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.